Oke, selamat malam teman-teman semua, sahabat Ruang Hati. Kita berjumpa lagi nih di agenda rutin kita, live Instagram. Nah, malam ini kita sudah kedatangan bintang tamu kita, yaitu Kak Gandes Nawangsari, SPSI MSc. Nah, beliau ini di sini ya, Kak Gandes itu seorang survivor psikotik depression, dan beliau ini juga alumna Universitas ya, University of Twente Belanda. Benar ya Kak ya? Nah, malam ini Kak Gandes ini akan sharing bersama kita semua terkait pengalaman Kak Gandes terkait berdamai dengan depresi di tengah minimal support system di dalam dan di luar negeri. Nah, kayaknya seru banget nih ya pengalamannya Kak Gandes nih. Gimana Kak Gandes mengalami masa-masa sulit tanpa support system. Oke, nanti bagi teman-teman yang ingin tanya-tanya, boleh di chat komentar ya. Kita langsung aja yuk, kita ngobrol-ngobrol dengan Kak Gandes. Alhamdulillah sehat. Kak, gimana Kak kabar di sana? Di kakak sendiri gimana? Iya, ya. Iya. Alhamdulillah aman, Kak. Iya, iya. Iya, Ruang Hati, makasih banget nih Kak ya. Cukup surprise juga ketika Kak Gandes welcome ya kemarin ketika Ruang Hati ini silaturahim terus ngundang Kak Gandes, dan Kak Gandes pasti dengan segala kepadatannya tapi nyempetin banget nih untuk ngobrol-ngobrol nih bareng Ruang Hati. Iya Kak, ini mungkin sebelum kita lanjut ke obrolan terkait pengalamannya Kak Gandes, mungkin teman-teman di sini ingin sedikit tahu nih Kak, sedikit tentang latar belakang Kak Gandes, misalkan terkait aktivitas sehari-hari seperti itu, kemudian stay di mana seperti itu. Mungkin itu dulu sih Kak, sebelum kita lanjut ke pengalamannya Kak Gandes. Ya, perkenalkan semuanya, nama saya Gandes. Nama saya Gandes, terus saya tadi seperti yang udah disebutkan, saya itu pernah kuliah di University of Twente dari tahun 2019, kemudian lulus tahun 2001 di bulan April ya, sekitar 4 tahun yang lalu. Nah, saya ini waktu kuliah di Belanda itu mengalami depresi musim dingin gitu ya, ditambah PTSD. Nah, akhirnya saya harus konsumsi obat. Nah, kemudian pas pulang ke Indonesia jadi dosen ya, itu udah nggak konsumsi lagi gitu. Cuma saya jadi dosen itu cuma sebentar, cuma sampai tahun 2023. Nah, setelah itu saya seorang freelancer dan sekarang jadi content creator gitu. Dan sekarang kambuh lagi depresinya. Oh, keren. Keren banget. Iya benar. Saya juga sempat ini Kak, sempat lihat-lihat juga nih di ini ya, di postingan-postingan Kak Gandes. Kalau memang Kak Gandes ini ambil ini ya Kak ya. Tapi S1. S2-nya saya engineering, lebih ya, ke mengelola mesin daripada manusia. Iya. 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 Iya, iya. Itu yang di Belanda berarti Kak Gandes ya, yang S2-nya yang ngambil di Belanda ya. Di Universitas Muhammadiyah Surakarta di Solo. Di mana Kak kemarin Kak Gandes? Saya di Klaten kebetulan, tetangganya Solo. Stay-nya di Solo Kak? Iya. Iya. Oh, iya, di Jawa Tengah ya Kak ya. Berarti sekarang stay-nya memang udah stay di Jawa Tengah dan banyak ya, konten kreator. Terus saya juga sering info di penelitian berbau psikologi, pokoknya. Terus translate jurnal gitu. Pokoknya masih berbau akademisi lah gitu. Berbau akademisi lah. Iya. Nah Kak, oke, terkait tema kita malam ini Kak yang akan kita bahas terkait dengan berdamai dengan depresi di tengah
minimalnya support system kayak gitu Kak ya. Berarti ini Kak Gandes pernah ada di Iya, masa-masa waktu di Belanda depresi terutama. ya Kak ya, pada zamannya ya Kak ya. Ya, waktu di Belanda terutama. Berarti apakah sebelum Kak Gandes sebelum ke Belum. Belanda Jadi belum waktu itu mengalami tuh bagian itu Kak, belum mengalami bagian depresi itu? musim dingin ya, kan kalau di psikologi itu ada yang namanya seasonal affective disorder gitu. Gangguan mood biasanya ya kayak depresi gitu disebabkan karena musim. Jadi karena di musim dingin itu matahari munculnya cuma sebentar gitu ya, akhirnya kita kekurangan vitamin D dan juga melatonin kita juga terganggu, akhirnya kita bisa depresi. Nah, kemudian selain itu, waktu itu kan musim dingin ya, sebagai orang Asia yang biasanya matahari itu 12 jam muncul, tiba-tiba nggak dapat suplai, jadi saya berangkat kuliah jam 8 masih gelap, pulang kuliah jam 4 udah gelap lagi gitu. Jadi memang nggak dapat matahari. Nah, akhirnya saya kena depresi itu. Kemudian selain itu tugas kuliahnya juga kan nggak main-main ya. Saya itu dari psikologi yang di Indonesia itu hanya ngurusin manusia. Spesialisasi saya di Belanda, saya itu ngurusin mesin. Saya harus belajar bahasa pemrograman, segala macam. Harus belajar ilmu-ilmu baru, gabungin psikologi dengan fisika dan engineering segala macam. Jadi pressure-nya itu ada banget gitu. Kemudian selain itu ditambah lagi corona waktu itu. Jadi makin-makin lah tekanannya. Ya, corona ada, otomatis kita nggak bisa bebas minta pertolongan baik ke profesional maupun ke teman-teman kita gitu. Jadi aksesnya itu terbatas banget. Jadi ya jadi beneran sendiri gitu loh, terisolasi dari dunia luar dengan depresi yang luar biasa. Akhirnya waktu itu saya pernah ada di titik berusaha bunuh diri puluhan kali dalam sehari selama 3 bulan selama musim dingin itu. Iya. Oh iya. Sampai ada di bagian itu ya Kak ya. Berarti iya. Berarti Kak iya, Gandes karena itu corona itu sendiri ya Kak kondisinya paling pada sesekali waktu itu ya Kak ya di Belanda ya, kita Kak, ya? main ke tetangga apa apartemen. Jadi ada orang Indonesia juga, tapi ya terbatas, paling cuma bisa kumpul 1-2 orang masak bareng gitu untuk peralihan saya dari pikiran-pikiran yang merusak diri gitu. Iya Kak. Nah Kak, pada zamannya ketika Kak Gandes mengalami itu, apakah Kak Gandes langsung, karena kan memang secara latar belakang memang udah psikolog ya Kak ya, S1-nya. Itu apakah Kak Gandes saat itu langsung paham gitu Kak, kalau ini aku depresi nih, seperti itu, Waktu awal-awal sih kayak mungkin merasanya kayak kecapean biasa ya, stres gitu ya, karena nggak pernah belajar hal-hal begini, tiba-tiba belajar mungkin stres, terus mungkin kecapean, kurang tidur, masih denial gitu loh. Saya seorang psikolog, calon psikolog gitu ya, masa depresi sih gitu. Tapi ketika muncul keinginan untuk menyakiti diri, itu baru mulai no, kayak kita nggak lagi baik-baik aja, ayo kita cari pertolongan. Kalau nggak gitu nanti studi kita udah terganggu nih, udah karena corona bikin semua pendidikan kacau balau, masih ketambahan depresi, udah nanti kita pulang nggak bawa gelar, daripada nggak bawa gelar kita konsul ke psikolog gitu. Oh iya. Berarti Kak Gandes pertama kali konsul ke psikolog sama ke psikiater di Belanda ya Kak ya, ketika menjalani kuliah S2. Iya. Berarti ketika pada waktu itu tadi yang Kak Gandes sampaikan ingin ini Kak ya, menyudahi gitu ya, menyudahi hidup sampai berkali-kali dalam sehari.
itu berarti udah cukup aware ya sama kondisi Betul. itu. Maksudnya itu dilakukan dengan ada bagian diri yang aware kayak gitu. Karena kan ada orang yang nggak aware kak ya ketika di kondisi seperti itu. Iya iya iya. Nah, em, berarti ketika Kak Gandes aware, Iya, Kak yang tapi memang kemudian Kak sebelum Gandes itu lakukan adalah kan ke saya psikolog dan beasiswa psikiater ya, tadi ya saya Kak ya? sekolah itu karena dana dari universitas saya di Belanda, jadi sebelum ke psikolog saya harus mengabarkan ke ini dulu, ke studi advisor saya. Jadi pembimbing akademik saya segala macam, terus konselor sekolah itu harus saya hubungi dulu, sehingga nanti kalau ada delay di studi saya, pihak universitas tuh mau memperpanjang beasiswa. Dari situ dulu, terus dari study advisor saya baru menyarankan ke psikolog gitu. Ke psikolog sama sebelum ke psikolog ke GP dulu alurnya kalau di Belanda ya, ke dokter umum dulu, baru direkomendasikan ke psikolog, baru kemudian direkomendasikan ke psikiater gitu. Jadi prosesnya jauh lebih panjang daripada di sini. Kalau di Indonesia kan kita bisa kapanpun ke psikolog atau ke psikiater gitu ya, nanti di cover BPJS. Tapi kalau di Belanda itu prosesnya rumit dan aksesnya juga terbatas. Jadi kalau teman-teman ini lagi rame soal kabur aja dulu, itu tolong pikir-pikir gitu. Kabur aja dulu itu nggak semudah itu. Yang pertama kita lawannya adalah musim. Yang kedua, kalau di Eropa sistem kesehatan itu kita antrinya panjang. Jadi pertolongan nggak bisa langsung dapet gitu. Iya iya iya. Nah Kak, dalam masa-masa ya. Iya, masuk. Kak, bisa diulang? Oh ya, tes. Ini masuk ya Kak ya? Iya, masuk. Iya. Ya tiba-tiba ini. Iya Kak. Di bagian ketika Kak Gandes mengalami masa-masa sulit itu Kak ya, yang bernama depresi tadi seperti itu. Tadi kan ada beberapa hal ya, apa tanda-tandanya Kak ya yang Kak Gandes alami seperti ingin menyakiti diri sendiri, ingin menyudahi hidup seperti itu. Ada hal-hal lain nggak Kak? Misalnya seperti terkait apa namanya? Ya terkait aktivitas kuliahnya seperti itu. Itu sebenarnya ciri khas utama dari depresi itu ada 3 poin. Yang pertama, perubahan suasana hati. Perubahan suasana hati dalam artian kita yang biasanya suka melakukan hal tertentu gitu ya, itu tiba-tiba jadi flat aja kita ngelakuinnya, nggak enjoy, nggak excited lagi, padahal biasanya kita excited. Jadi depresi itu nggak harus yang sedih terus, nggak harus yang murung terus, sendu terus, enggak. Tapi ketika perasaan kita udah mulai flat gitu ya, itu tanda-tanda besar kalau kita udah mulai nggak baik-baik aja, terutama terkait depresi gitu ya. Yang kedua, perubahannya ada di kognitif. Yang biasanya kita misalnya nangkep pelajaran itu sekali diterangin langsung nyambung, itu kok kita harus mikirnya berulang kali, dijelasinnya berulang kali. Kemudian konsentrasi kita juga buyar, diajak ngomong nggak nyambung. Nah itu kita harus aware kalau kita itu punya gangguan mental, terutama depresi ya. Gejala utamanya kan gangguan perasaan tadi ya, perubahan perasaan. Yang kedua gangguan kognitif ini, kita jadi susah fokus, susah nangkep hal, susah diajak ngomong. Kemudian ciri yang ketiga adalah kita kehabisan energi ya. Yang biasanya kita itu bisa bangun tidur produktif, gini, tiba-tiba mau bangun dari tempat tidur itu sulit. Nah itu teman-teman kalau kejadian selama 2 minggu atau lebih gitu ya, itu teman-teman harus curiga ini depresi gitu. Belum tentu akan dapat diagnosis depresi, tapi sudah saatnya teman-teman konsulkan ke psikolog atau enggak ya ke dokter umum dulu gitu. Kalau di Belanda, kalau di Indonesia saya sarankan ke psikolog atau ke psikiater langsung, karena dokter di Indonesia ini
susah ya, terutama pas ke satu itu kadang kita cerita kita mengalami perubahan suasana hati, perubahan kognitif, kemudian perubahan energi. Kadang sama dokter umum dan lain-lain dibilang kurang bersyukur aja kali Mbak gitu. Kayak masih ada kejadian kayak gitu, terutama di wilayah-wilayah desa ya, kayak di Klaten, kota kecil itu masih banyak stigma kayak gitu. Jadi kalau di Indonesia saya sarankan ke psikolog atau psikiater langsung. Tapi kalau teman-teman di Eropa, terutama di Belanda, teman-teman harus ke GP gitu. Iya, iya, iya. Berarti memang tadi untuk tanda-tandanya itu memang ini Kak ya yang sudah Iya, disebutkan Kak Gandes tadi, misalnya apa namanya mulai hambar gitu ya, perasaan udah mulai hambar, udah ada excited lagi, sampai kehabisan energi juga. Biasanya ada energi untuk melakukan aktivitas tiba-tiba ada dan ketika itu berlangsung selama iya, 2 minggu seperti itu udah warning Kak ya buat kita ya Kak ya jika mengalami hal seperti itu. iya, Jadi iya. waktu tadi tuh Sesuai bisa dijadikan waktu dengan 2 minggu tadi DSM bisa atau dijadikan ukuran PPDGJ sebagai 3. warning ya Kak ya Kalau buat kita DSM, ya. DSM 5 Hmm. gitu. J, ya, JP itu General Practitioner, dokter umum. Iya, 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 iya. Ya, Hmm. Iya, iya. Nah, Kak, ini kan ketika di luar mm-mm, negeri, mm-mm, ini kan Kak Gandes tidak ada support system. Berarti kan memang tidak ada keluarga Kak ya sendiri ya, gitu ya Kak ya? Nah, itu cukup sulit nggak sih Kak? Maksudnya kan dalam keadaan lagi tidak baik-baik aja, terus kemudian harus act on gitu, harus act on ngelangkah kayak apa mengusahakan untuk diri sendiri seperti itu. Eh, Gimana Kak ya kondisinya waktu itu Kak ya? Karena di bayangannya saya itu kan pasti sulit sekali ya, maksudnya untuk bisa stay buat diri sendiri aja itu sulit gitu. Ini malah harus act on ngelangkah pergi ke satu dokter ke dokter lainnya, apalagi katanya ini ya iya. apa namanya rulesnya ini cukup panjang katanya dari dokter satu ke dokter lainnya ini cukup panjang seperti itu. Gimana tuh Kak kondisinya dan Ah, gimana Kak iya Kak Gandes itu Kak. menjalani Jadi bagian saya itu Kak ya? Jika tidak dominannya ada support system tidur. sama sekali. Dominannya tidur. Bangun itu tengah malam. Jadi kebalik Kak. Karena musim dingin itu bikin jam tidur nggak menentu gitu ya. Saya tidur di pagi sampai sore hari, malam itu bangun. Sekalinya bangun itu cuma kepikirannya mati aja gitu. Kayak pengen udahan aja, nggak sanggup lagi gitu. Tapi yang menguatkan saya waktu itu alhamdulillahnya saya masih kepikiran sama Tuhan gitu ya, bahwa ujian ini hanya sementara, eh, makanya saya harus cari pertolongan gitu. Jadi kalau orang mau ngomong depresi itu cuma urusan kurang bersyukur, wah berhadapan sini sama saya, emosi saya. Maksudnya saya masih hidup, saya berusaha ke psikiater, berusaha ke psikolog, berusaha ke dokter umum buat nyari bantuan di Belanda, susah payah itu karena saya masih percaya Tuhan, masih percaya takdir Allah gitu ya. Kok saya dibilang kurang bersyukur, wah ngajak berantem kalau kayak gitu. Makanya sekarang saya getol gitu. Jadi ketika untuk meminimalisir pikiran untuk mengakhiri hidup gitu ya, saya jauhkan benda-benda yang memungkinkan saya untuk itu gitu. Jadi benda tajam segala macam saya minta disingkirkan dari saya titip ke teman saya, ke ini gitu. Jadi emang ada di satu titik ketika saya mau makan gitu ya, saya minta tolong ke teman saya untuk masakin ya. Jadi saya nggak bersentuhan sama pisau segala macam gitu. Dan alhamdulillahnya di Belanda itu orang Indonesia banyak gitu ya. Saya beruntungnya gitu. Jadi rasa tolong menolongnya masih, ketika saya susah saya masih bisa menghubungi orang-orang Indonesia lain sebagai pengganti saudara saya. Saya nggak kebayang kalau saya misalnya kuliah di Finlandia, di Norwegia, yang mana orang Indonesianya itu sedikit, saya udah nggak tahu lagi gitu. Dan langkah yang saya lakukan selanjutnya adalah menghubungi keluarga gitu ya. Gimana saya ke Belanda jauh-jauh itu niatnya untuk membantu keluarga, membanggakan keluarga. Jadi itu saya lakukan lebih rutin supaya saya
ingat lagi gitu loh, semangat hidup saya itu keluarga, mengangkat derajat keluarga gitu. Iya, iya, iya Kak. Iya, itu tadi saya ini Kak ya, apa namanya? Tadi Kak Gandes nge-mention terkait jika jika sudah mengalami jika sudah mengalami seperti yang Kak Gandes alami gitu ya, apa keinginan-keinginan untuk menyakiti diri sendiri, ingin menyelesaikan hidup Iya, seperti itu. Eh, betul. hal yang memang perlu dilakukan adalah menyingkirkan benda-benda tajam itu tadi ya yang Kak Gadis mention. Jadi segala bentuk benda-benda tajam disingkirkan dari kita kayak gitu karena Iya, itu bisa betul. ini Kak ya, kemungkinan besar kita bisa menggunakan itu ya Betul. Kak ya untuk nyakitin diri kita Kalau seperti sekalipun itu. teman-teman Karena kita butuh tidak selalu sekali, dalam jadi keadaan memang aware ada gitu alasannya Kak ya. kenapa ketika kita mengalami sakit mental, kita ingin menyakiti diri itu memang ada alasan ilmiahnya. Karena di otak kita gitu ya, persepsi soal rasa sakit fisik dengan rasa sakit emosional itu di prosesnya beririsan di bagian otak yang sama, yaitu di terutama di anterior cingulate cortex sama di insula ya. Jadi untuk mengalihkan rasa sakit emosional kita yang sakit banget itu akhirnya kita pengen menyakiti diri supaya apa? Supaya terbagi ya. Tapi ya itu tadi itu salah. Sekalipun teman-teman pengen menyakiti diri, cara yang aman adalah teman-teman beli karet gelang gitu ya, beli karet gelang yang biasa buat ngikat es itu, digelangin di sini dijepretin sendiri. Jadi itu menyakiti diri, tapi masih boleh karena itu nggak sampai membunuh kita gitu, nggak sampai kalau kita pakai pisau begini-begini. Jadi saya solusinya juga jepretin tangan pakai karet. Selain itu juga kadang saya sobek-sobek kertas. Kemudian juga ketika sendiri terutama ya, kita itu mau nggak mau kalau sudah muncul keinginan bunuh diri, kita perlu konsumsi obat gitu. Jadi selain dikasih terapi konseling gitu lewat bicara, lewat diskusi dengan profesional, kita juga harus mau bergantung dengan obat-obatan karena obat-obatan itu membantu untuk menormalkan kadar neurotransmitter kita yang tadinya kita kekurangan serotonin, kekurangan melatonin karena masalah stres dan juga kalau di saya waktu itu kekurangan matahari, dengan obat-obatan itu sangat membantu. Jadi energi kita bisa kembali normal lagi karena neurotransmitter di otak kita sudah seimbang gitu. Kemudian jangan ragu juga untuk konsumsi obat penenang yang diresepkan dokter gitu. Itu nggak mungkin bikin ketergantungan selama kita dapatnya secara legal gitu. Iya, iya. Berarti ini mungkin Kak ya, kita kan memang seringnya worry gitu Kak ya, ketika pergi ke dokter, ke psikiater, terus kemudian psikiater Iya, ngasih obat, kita kan sering kali worry untuk minum obat itu Kak ya. Benar, katanya Kak Gandes, teman-teman itu juga banyak yang cerita enggak, khawatir ketergantungan seperti itu. Itu enggak apa-apa berarti Kak ya, tidak perlu khawatir ketergantungan seperti itu, karena itu sudah betul. diresepkan dengan dokter sesuai dengan Betul. resepnya ya, sesuai Buktinya dengan saya edarnya kayak berhasil gitu Kak, nggak menyesuaikan konsumsi dengan obat apa yang setelah kita pulang alami. dari Belanda selama 4 tahun loh, tanpa obat. Kalau ketergantungan, ya nggak mungkin dong gitu. Saya bisa putus obat ketika sembuh. Iya, iya. Iya, kalau depresi, Iya, kalau iya, kita iya. ngomongin Dan itu depresi perlahan itu ya beda katanya kayak. dengan gangguan cemas ya. Eh, Obat-obatan depresi itu perlu waktu lebih lama untuk bekerja di tubuh kita karena kerjanya secara elegan ya. Terutama yang dari golongan SSRI itu kita butuh waktu sekitar 4 sampai 6 minggu untuk punya ngerasain efek yang signifikan gitu. Mulai kerasa dan untuk pengobatan sampai benar-benar tuntasnya itu at least kita biasanya butuh 3 bulan sampai 6 bulan gitu. Sementara kalau gangguan cemas ya, kita kan pakainya bukan SSRI. Kita gangguan cemas itu pakainya benzodiazepin. Itu kerjanya instan gitu. Ada yang dalam hitungan menit, ada yang dalam 1-2 hari membantu kita tenang gitu. Jadi ketika teman-teman mengalami depresi, jangan harap
begitu sekali minum obat kita langsung membaik, nggak bisa gitu. Jadi kita perlu waktu sekitar 4-6 minggu gitu. Nah, tapi kalau udah keinginan bunuh diri gitu ya, kita butuh obat cemas tadi, benzodiazepin, yang mana sebenarnya itu rawan memang untuk menyebabkan ketergantungan. Tapi dengan pengawasan dokter dan juga konseling dengan psikolog itu nggak bikin ketergantungan, asal diikuti ya aturannya gitu. Iya. Nah, berarti ini Kak ya, ketika dalam masa kuliah sekaligus dalam masa perawatan gitu ya, perawatan di medis gitu ya, pada waktu itu, pada waktu Kak Gandes S2 seperti itu. Itu tuh Iya, ini Kak ya, apa kuliahnya akhirnya bisa jalan dengan baik gitu Kak ya. Bisa obat-obatan. Kak Gandes Iya, ini bisa betul. menjalani Kalau kuliah itu saya dengan nggak baik gitu konsumsi ya, dengan obat-obatan, saya bantuan nggak punya para energi dosen. sama sekali untuk bangun. Tapi karena saya sadar saya tidak baik-baik saja, saya minta bantuan profesional dan akhirnya dibantu obat, itu akhirnya kuliah saya tetap jalan, nilai-nilai tetap aman, tetap bagus gitu ya. Jadi jangan ragu teman-teman untuk minta pertolongan dari dokter spesialis jiwa gitu, karena obat-obatannya itu nggak bikin ketergantungan dan depresi kita itu bisa sembuh gitu. Kalau kita tanpa obat, iya memang bisa sembuh juga, tapi butuh waktu yang lebih lama gitu loh. Jadi saya harap teman-teman nggak perlu khawatir lagi, karena psikiater itu niatnya pasti akan menolong kita kok, bukan pengen kita ketergantungan terus-menerus ketemu sama psikiater, itu enggak gitu. Psikiater kalau terlalu banyak pasien juga pusing gitu. Jadi teman-teman jangan seuzon gitu, semangat gitu. Iya, benar-benar Kak Gandes. Terus tadi di awal juga Kak Gandes tadi sempat nge-mention ini Kak ya, tentang apa namanya, Betul. saya di awal-awal tuh sempat denial gitu, dan saya pikir itu juga dialami banyak teman-teman kayak tentang kedenialan seperti itu. Karena saya juga pada beberapa teman-teman juga ketika cerita juga seperti itu. Awalnya kayaknya enggak apa-apa, ini Iya. bisa kok saya hadapi sendiri, sampai akhirnya mereka memutuskan untuk ke medis kayak gitu, ke psikiater seperti itu. Nah, karena ini mungkin ya Kak Gandes ya, gimana nih menurut perspektifnya Kak Gandes ya? Kalau saya merasanya mungkin karena memang masalah-masalah seperti itu, masalah-masalah kejiwaan Kak ya, tentang seperti depresi seperti itu tuh dianggapnya Iya. ini Kak ya, apa? Kalau sudah depresi Iya. pasti sama dengan orang gila. Kalau sudah ke psikiater itu pasti gila. Betul. Seperti itu. Itu yang ngebuat orang akhirnya denial, enggak, aku udah mau ke psikiater gitu. Aku tuh udah gila kayak padahal Iya, kan betul. ini kayak apa namanya? Jadi nggak harus gini ya, gila di juga Indonesia gitu, itu Kak, ya. selain Gimana tuh, masih Kak? kalau kita depresi berarti kita kurang berpikir positif, kurang beriman, itu yang bikin denial pertama. Yang kedua langsung ini, kalau ke psikiater artinya kita gila gitu lah. Padahal gimana ya, orang yang ke psikiater dan ke psikolog itu kalau punya diagnosis gangguan jiwa itu disebutnya kan ODGJ ya. Nah, untuk jadi ODGJ itu nggak harus sampai yang kita beneran kehilangan akal kayak penderita skizofrenia itu. Kita OCD gitu, kita terlalu terobsesi dengan kebersihan, kita kecanduan rokok, ya banyak kan di Indonesia kecanduan rokok, kita kecanduan alkohol, itu juga termasuk ODGJ. Jadi kalau depresi itu dibilang gila, berarti teman-teman juga harus menyebut kawan-kawan kita yang ngerokok itu sebagai orang gila, padahal kan nggak terima juga kan gitu loh gitu. Jadi ODGJ itu banyak sekali, dari mulai gangguan makan, jadi yang tiap makan takut gemuk, takut ini, terus anoreksia itu ya, itu juga ODGJ. Teman-teman nyebut itu orang gila gitu, bukan kan gitu. Jadi ada banyak sekali gangguan jiwa itu. Jadi dari yang ringan-ringan terlalu terobsesi dengan kebersihan itu juga ODGJ, sampai yang berat yang biasa kita sebut orang gila itu sebenarnya penderita skizofrenia gitu ya. Nggak harus sampai kita skizofrenia, tapi kalau kita punya gangguan gitu ya, kalau kita punya gangguan depresi gitu ya, depresi
nggak ditangani dengan baik, lama-lama kita juga bisa berkembang jadi kayak psychotic depression. Kayak saya ini mulai ada delusi, dan mungkin di beberapa teman-teman itu ada yang halusinasi juga. Kalau kita nggak tangani dengan benar, bisa berkembang ke skizofrenia lama-lama gitu. Makanya dari awal ya, ketika belum parah, ketika belum berkembang jadi gangguan, sebaiknya teman-teman minta tolong ke profesional sehingga nggak jadi yang seperti teman-teman bayangkan gitu. Iya, iya. Berarti memang Iya, ketika kita sebenarnya ke psikiater itu bukan berarti kita gila seperti itu. Malah itu sangat disarankan di step iya, awal agar kita malah iya, nggak sampai gila tadi kayak atau nggak sampai di tahapan parah tadi seperti itu kayaknya. Karena ketika malah kita betul, apa namanya tidak berobat seperti itu bisa jadi betul. kita malah nanti Saya sendiri kan tumpuk juga termasuk telat ya. Saya sudah mengalami delusi gitu. Orang delusi itu apa ya, pikiran salah yang ekstrim. Jadi saya merasa diri saya nggak berguna, diri saya seperti sudah mati, seperti mayat hidup gitu-gitu. Itu sebenarnya bisa dicegah kalau dari awal saya tidak denial. Jadi saya tidak mengalami psychotic depression, hanya depression saja. Cuma karena saya denial waktu itu akhirnya muncullah pikiran-pikiran yang tidak rasional itu, dan terkadang bentuknya tidak sama dengan, maksudnya kalau saya kan kebetulan delusinya itu delusi merasa diri sudah mati ya, sejalan gitu loh dengan depresi. Tapi ada beberapa orang yang kebalikannya, justru delusinya mengalami saya ini orang paling penting di dunia, saya adalah agen FBI gitu-gitu. Jadi itu kayak gitu. Pokoknya pikiran tidak rasional yang ekstrim itu disebut delusi. Nah, untuk disebut mengalami gejala psikotik itu harus muncul antara delusi atau halusinasi. Halusinasi itu kita mendengar atau melihat sesuatu yang sebenarnya nggak ada, tapi kita beneran yakin nih itu ada. Kayak seolah-olah indera kita tuh beneran dengar sesuatu, bukan sekedar bisikan-bisikan kalau kita batin, kalau kita mikir dalam hati itu bukan. Nah, itu kalau sudah salah satu muncul, itu teman-teman wajib ke psikolog. Kalau enggak, bisa berkembang ke gangguan yang lebih berat seperti skizofrenia itu. Gitu. Iya, 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 Kak. Iya, Iya benar ya Kak ya. Berarti memang memang kita betul. perlu sangat aware Kak ya dengan kondisi mentalnya kita seperti itu Kak ya. Karena tadi hubungannya dengan kalau itu terus berkelanjutan sampai 2 minggu tadi, Betul. 2 pekan tadi, Betul. berarti itu memang kita udah perlu cari pertolongan gitu Kak ya. Jangan denial lagi seperti itu. Kak, iya Kak. Jadi itu saya cukup kaget juga sih Kak. Sampai ada di bagian itu dan itu penyebabnya Betul. adalah cuaca tadi Padat. dan ini Kak ya, padatnya kuliah seperti itu Kak ya. Selalu padatnya kuliah seperti itu. Ada sih. Memang tidak ada Ada. faktor ini, Kebetulan Kak. Tidak ada faktor saya dari ini masa lalu dari berarti, keluarga Kak. yang bisa Tidak dibilang ada broken seperti ya. Saya punya trauma masa kecil yang oh. bisa dibilang luar biasa gitu ya. Jadi kekerasan fisik dan verbal itu adalah hal yang familiar bagi saya sejak kecil gitu. Di situ jadi saya lebih rentan juga tuh mengalami depresi. Jadi faktornya banyak. Jadi dari kecil memang saya sudah rentan, kemudian ditambah lagi karena cuaca yang ekstrim, ditambah lagi beban kuliah, ditambah lagi keluarga saya di Indonesia pada saat itu juga sedang mengalami krisis ya, ekonomi segala macam. Jadi saya sebagai anak pertama yang diandalkan gitu ya, jadi overthinking gitu. Jadi depresi itu sangat rumit ya, banyak sekali gitu. Jadi depresi itu sangat rumit ya, banyak sekali. Iya. Berarti memang ini Kak Betul. ya, sebenarnya sejak awal udah Betul. ada trauma seperti itu, kemudian ketambah-tambah triggernya Betul. gitu Kak ya, dengan kondisi yang
memang terlalu berat masa kuliah, ditambah lagi dengan cuaca yang ekstrim seperti itu, akhirnya semuanya ketumpuan gitu Kak ya. Iya, iya, iya. Oke, oke Kak. Oke. Kak mungkin kita sambil ini Kak ya, Oke. sambil bacain pertanyaan Iya. teman-teman kayak baca yang excited banget deh, pengen tanya sama Kak Gandas nih. Oke, oke. Mungkin ini, aku merasakan hal yang sama seperti Mbak Gendis. Oh ya, dari Kak Hajra nih. Terus kemudian, nah sebentar, saya lihat dari atas nih ya, tadi yang ditanyakan teman-teman. Wah, baik sekali nih. Bentar. Mana nih tadi ya? Pertanyaan. Kelihatan sih, tapi nggak Di semua. sana kelihatan Iya. nggak, Kak? Ini apa? Pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih. Oke. Oh, semangat Kak. Ini dari Kak Husna. Semangat Kak. Aktivitas rutin apa? Oh, ini Kak dari Kak Husna. Oke. Aktivitas rutin Yang apa pertama yang Kakak gitu ya, lakukan untuk mengontrol ketika diri? kita Dari Kak Husna nih. merasakan emosi, maksudnya emosi itu kan nggak cuma marah ya, sedih itu emosi, bahagia itu emosi, segala macam. Pertama-tama ketika kita punya emosi yang terlalu meledak gitu ya, kita itu harus alihkan ke fisik ya. Jangan berusaha, aku nggak sedih, aku nggak marah, aku nggak pengen bunuh diri, aku sehat, aku ini nggak gitu. Jadi untuk mengontrol diri itu kita alihkan dengan bergerak. Pokoknya kita tarik nafas panjang dulu biar tenang gitu ya. Habis itu langsung bikin badan kita itu capek gitu ya, bergerak, olahraga gitu, olahraga, sehingga kita nggak punya energi lagi untuk merasakan emosi-emosi yang tidak nyaman yang akhirnya menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang tidak rasional. Itu yang pertama. Yang kedua, share gitu ya, sharing. Untuk mengontrol diri kita harus berbagi sehingga perasaan kita itu bisa tidak meledak-ledak gitu. Kita punya sudah menyalurkan energi itu dengan bercerita. Kalau kita nggak punya teman atau nggak punya saudara, nggak punya ayah dan ibu untuk mendengarkan, kita bisa hubungi profesional seperti yang saya lakukan. Mau ketemu teman saya nggak bisa gitu, waktu itu corona. Waktu mau ngabari keluarga, cerita saya punya pikiran macam-macam, takut untuk membebani, akhirnya ya udah saya hubungi studi advisor sama psikolog, yang mana mereka memang tugasnya seperti itu. Jadi ceritakan. Jadi terus kemudian yang bisa kita lakukan juga ketika kita pengen melakukan hal yang tidak rasional ya, kita kalau berdiri, kita duduk, kita tenangkan diri. Kalau kita posisinya lagi duduk, kita tiduran gitu. Pokoknya tenang. Kalau masih nggak tenang juga, mandi air dingin gitu ya. Jadi kita langsung adem nih, kepala yang harusnya tadi meledak-ledak, udah mikir yang enggak, pengen meninggal dunia segala macam, didinginkan oleh air yang mengalir dari kepala kita gitu. Ya, pokoknya mandi air dingin itu sangat efektif untuk membantu kita mengendalikan diri. Tapi untuk mencegah overthinking yang selanjutnya di kemudian hari, itu kita rutinkan olahraga. Karena olahraga itu, karena kenapa? Tiap hari kan kita makan ya, tiap hari kita menyuplai energi untuk tubuh kita. Kalau kita nggak pakai untuk bergerak, energi itu akan diserap di pikiran. Akhirnya kita memikirkan hal yang tidak-tidak. Tapi kalau kita seimbangkan dengan olahraga 150 menit per minggu, energi itu akan dibagi dengan seimbang oleh tubuh kita. Jadi mengontrol diri, salah satu hal pentingnya yaitu olahraga itu tadi gitu. Iya, iya, iya. Iya, berarti memang olahraga itu penting banget Kak ya. Ini apa namanya? Betul. Penting Betul. banget ketika Selain menjaga kesehatan mental mencegah kita itu kali overthinking, Kak ya. olahraga itu membantu merilis dopamin ya. Ya, dopamin itu yang bikin kita bahagia, yang bikin kita punya semangat hidup lagi. Kemudian juga merilis
endorfin juga yang mengurangi rasa sakit kita gitu. Jadi teman-teman jangan lupa olahraga. Kalau nggak mau minum obat lama-lama, gaya hidup kita yang harus dibenerin gitu ya. Olahraga biar siklus tidur kita juga nggak terganggu. Ketika kita olahraga capek ya, olahraga itu hindari 90 menit sebelum tidur. Kalau teman-teman olahraga justru 90 menit sebelum tidur, teman-teman malah makin nggak bisa tidur, makin overthinking. Jadi olahraga pun ada waktunya gitu. Nggak perlu berat-berat gitu ya. Yang penting 150 menit per minggu gitu untuk membantu mencegah overthinking dan juga mengatur mood, membantu kita lebih rileks dan juga mengatur siklus tidur gitu. Iya, olahraga apa tuh Kak yang kalau biasa saya Kak waktu Gandes itu ini jalan apa santai sih namanya? ke taman Apa gitu pada ya, waktu jalan itu? santai ke taman, nyari hiburan, lihat-lihat orang yang lagi apa bawa anjingnya jalan-jalan segala macam, say hello sama orang-orang asing gitu. Terus juga yoga, terus juga apa nge-gym pakai dumbbell gitu, itu sangat membantu gitu. Jadi kalau nggak mau berobat, setidaknya teman-teman harus olahraga dan makannya bergizi ya. Karena kita itu buat produksi dopamin, produksi serotonin, produksi melatonin dan neurotransmitter lain yang berguna untuk kewarasan kita itu butuh banyak protein. Jadi teman-teman proteinnya harus banyak ya kalau nggak mau minum obat seenggaknya. Tapi saya sarankan yaitu tadi, semakin cepat teman-teman konsul gitu ya, semakin awal teman-teman kalau memang waktunya minum obat ya minum obat, semakin cepat teman-teman itu sembuh. Jadi jangan anti-anti banget lah sama obat, tapi jangan juga terlalu bergantung dengan obat, dengan cara ya gaya hidupnya diperbaiki gitu. Iya. Dan Ya, yang penting ini kayak memang apa komunikasikan dengan profesional tadi gitu kayak even meskipun apa namanya betul, even udah memutuskan betul. untuk udah ingin minum obat itu perlu dikomunikasikan kayak dengan profesional tadi gitu kayak. Iya, agar ada penjagaan. Dan ini juga sepertinya Kak ya, karena tadi apa namanya olahraga itu sangat sangat bagus juga gitu ya. Apa namanya untuk apa namanya kesehatan psikisnya kita, kesehatan jiwanya kita. Itu mungkin Betul. juga perlu disarankan juga buat kita yang mungkin rasanya mungkin baik-baik aja gitu Kak ya. Maksudnya ada keluhan yang terlalu Betul, gimana-gimana. akan beda sekali ketika kita rajin olahraga sama kita diam aja di kamar untuk mengelola stres. Karena kalau kita olahraga itu stres otomatis berkurang karena energi buat mikir stres yang nggak perlu tadi udah dihabisin di fisik gitu. Jadi buat teman-teman yang mau tetap sehat mentalnya, silahkan olahraga. Kalau mau ketemu psikolog, ya silahkan malas-malesan gaya hidupnya gitu. Dan jangan dibiasakan begadang ya teman-teman ya. Teman-teman di Indonesia ini sukanya kelewatan ini apa gara-gara scrolling TikTok, IG gitu, terus tidurnya dikorbanin. Jangan gitu. Itu sangat berpengaruh gitu. Karena sel-sel tubuh kita itu hanya memperbaiki diri ketika malam, tidur jam 11 malam sampai pagi jam 3 pagi. Kalau kita melewatkan itu, rusaklah mental kita dan fisik kita juga gitu. Jadi berpengaruh. Jadi kalau udah teman-teman nggak punya dukungan siapa-siapa, teman-teman nggak ngerubah gaya hidup dan nggak minta bantuan profesional, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Jangan gitu. Jangan sampai kayak saya mencoba bunuh diri puluhan kali dalam sehari selama 3 bulan loh. Gila kan, kayak luar biasa kalau ingat itu. Iya, iya. Ya. Terus ini Kak dari Kak GLNG. Nah Kak, aku kok sekarang nggak ada rasa sedih gitu. Kalau nggak bisa sedih sama sekali, hambar gitu ke ya. Psikolog, psikiater. Apalagi kalau sudah 2 minggu ya. Jadi kalau di dalam psikologi dan psikiatri, waras itu bukan berarti kita tidak pernah sedih ya. Kalau kita terlalu
excited pun kita harus curiga gitu. Kenapa nih gitu? Kok saya energinya berlebih, kok saya selalu bahagianya itu berlebihan, saya terlalu percaya diri. Itu juga teman-teman perlu waspada. Teman-teman mengalami yang namanya episode mania, ya. Episode mania itu kebalikan dari depresi. Jadi terlalu optimis, terlalu bahagia, terlalu bersemangat itu juga perlu diwaspadai gitu. Apalagi kalau pernah mengalami depresi selama 2 minggu itu tadi, ketambah pernah mengalami terlalu bahagia segala macam atau terlalu bersemangat, terlalu optimis, terlalu percaya diri, itu namanya bipolar ya. Itu lebih rumit lagi dari depresi. Jadi kalau teman-teman disakiti, rasanya nggak bisa marah, nggak bisa sedih, hambar aja, hampa aja, atau malah terlalu percaya diri, walaupun bukti-bukti menyatakan sebaliknya, itu teman-teman juga perlu untuk konsul ke psikolog ya, ke psikiater juga gitu. Jadi jangan berharap bahagia terus, tapi kita berharapnya kalau waras itu, definisi waras itu kita bahagia pada saat yang seharusnya, kita sedih dan marah pun pada saat yang seharusnya dengan kadar yang nggak terlalu meledak gitu. Iya. Iya, berarti memang ini Kak ya, bukan hanya tentang kita terlalu sedih, tapi terlalu bahagia juga sering bahagianya meledak-ledak. Iya. Jadi mungkin ini Kak ya kali emosi yang terlalu berlebihan seperti itu Kak ya. Emosi yang terlalu berlebihan kita dari sana kita jangan ini ya Kak, mungkin diagnosis sendiri. Nah, ini yang banyak dilakukan teman-teman. Aku kayak kalau kayaknya bipolar, aku curiga teman-teman bipolar, teman-teman depresi, silahkan datang langsung ke psikolog. Jangan saya kayaknya bipolar deh, saya kayaknya depresi, tapi diem aja sendiri. Itu terus nanti ngejadiin itu excuse buat teman-teman mager, atau teman-teman jahat sama orang, atau teman-teman seenaknya nyakitin orang, jangan gitu. Terus teman-teman jadi nggak mau berkembang, jangan. Kalau teman-teman curiga, kayaknya bipolar deh, kayaknya depresi deh, kayaknya gangguan cemas deh, justru cepet ke psikolog gitu, bener nggak? Nanti dicocokin, atau barangkali malah teman-teman itu sehat, cuma memang lagi banyak masalah aja. Jadi untuk menegakkan diagnosis itu tidak sesederhana seperti yang teman-teman pikirkan ya, harus kita gali gitu ya, masa lalunya seperti apa, berapa kali mengalami seperti ini, riwayat keluarganya ada yang pernah mengalami gangguan jiwa atau tidak, itu juga perlu jadi pertimbangan. Jadi ya saya setuju, saya tuh lebih srek kalau teman-teman lebih mending teman-teman self diagnosis daripada teman-teman nggak mau ke psikolog sama psikiater, tapi dengan syarat yaitu tadi self diagnosis, tapi harus cepat ke profesional gitu. Iya benar. Tetap kayak harus betul, harus ke tempat yang memang, orang saya yang psikologi tahu ilmunya ada pergi ke psikolog lain gitu. Teman-teman yang non psikologi lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau diem di rumah gitu, keluarga bisa rusak gitu, diri sendiri bisa rusak. Kenapa harus nunggu rusak dulu baru kita konsultasi? Nggak harus gitu. Iya. Dan ini kayak saya bersang kepikiran nih, sebenarnya sakit mental itu, masalah mental mungkin ya, masalah mental seperti depresi itu kan sebenarnya sama kok dengan penyakit-penyakit fisik gitu, kayak flu, batuk, demam. Cuma karena terbiasa aja dengan masalah kejiwaan ini gitu. Jadi kita merasanya aneh, padahal kan kalau kita sakit seminggu dan 2 kali kadang gini juga, saya tuh juga gemes juga ya, sering kamu tuh orang psikologi kenapa bisa sakit mental sih, kenapa bisa sakit depresi, bisa ini kamu bodoh ya, kok tapi tak bisa ke Belanda. No sayang gitu, kayak dokter aja bisa sakit jantung, dokter aja bisa sakit kanker,
dokter juga bisa sakit flu, padahal tahu loh ilmunya. Karena sakit itu kompleks ya. Dokter bisa sakit jantung, sakit kanker, itu karena mungkin keterbatasan tenaga medis di Indonesia, akhirnya dia kerjanya harus terforsir segala macam, akhirnya sakit. Begitupun dengan kita, teman-teman. Kita tahu caranya berpikir positif, kita tahu ilmu-ilmu psikologi, tapi ketika lingkungan kita itu tidak mendukung, lingkungan kita itu tantangannya berat, tanggung jawab kita terlalu berat, itu kita otomatis juga mental kita terganggu gitu. Jadi bukan karena teman-teman kurang ilmu, kurang iman, enggak gitu. Karena mungkin teman-teman hidup di lingkungan yang luar biasa tadi, ya kayak saya dari kecil udah broken home, terus tambah kuliah, tambah musim, tambah corona, segala macam, ketidakpastian, kemungkinan saya pulang ke Indonesia mengecewakan karena nggak bawa gelar, itu macam-macam, jadi berat gitu. Jadi nggak perlu malu gitu. Memang berarti teman-teman kan hebat gitu, sudah bertahan melewati badai segala macam gitu. Jadi jangan ragu, perlakukanlah sakit mental itu dengan cara yang sama seperti sakit fisik gitu ya. Gitu. Kalau kita patah tulang, ya kita tahu penyebab patah tulang itu jatuh, misal jatuh ekstrim gitu, jatuh dari motor tuh bikin kita patah tulang. Tapi kan kadang kita udah hati-hati, tapi orang lain yang sembrono gitu ya, akhirnya kita kecelakaan, patah tulang. Apakah patah tulang bisa sembuh dengan yang penting aku berpikir positif, yang penting aku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kan enggak sembuh juga, harus dibawa ke profesional lah. Seperti itulah juga dengan gangguan mental. Kita udah hati-hati menjaga diri, tapi orang yang sembrono, orang yang seenaknya, kita sakit gitu. Jadi jangan terlalu menyalahkan diri sendiri gitu. Ya. Itu dia ya, kita sepertinya ini PR-nya kita semua nih, mulai belajar membiasakan sakit mental seperti kita terbiasa dengan sakit-sakit fisik gitu Kak ya. Ya, betul dari sekali. Terutama konsumsi vitamin D, vitamin B ya teman-teman ya. Kalau nggak punya dukungan selain olahraga tadi, gitu. Iya, terus ini dari Kak V3, Kak Fitri paling ya. Kenapa grooming before life? Gimana maksudnya? Kenapa grooming before life? Apa ini? Oh ya, tadi teman-teman ada yang tadi sekilas saya baca, kapan harus ke psikolog, kapan harus ke psikiater. Ke psikolog itu gini, psikolog itu, seorang psikolog adalah lulusan S1 psikologi yang kemudian melanjutkan program profesi gitu ya, kemudian dapat surat izin segala macam. Jadi pendekatannya psikolog itu lebih ke psikososial ya, lebih ke konseling, kita curhat panjang lebar segala macam, nanti dikasih terapi kognitif, dikasih saran-saran, dikasih mungkin pendekatan agama. Kalau teman-teman mengharapkan itu, teman-teman datangnya ke psikolog. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah mengalami gangguan fisik ya, perubahan badan, berat badan yang ekstrim, baik terlalu kurus maupun terlalu gemuk, kemudian juga susah tidur, susah makan, itu sudah saatnya teman-teman selain mendapat bimbingan dari psikolog, teman-teman wajib mengunjungi psikiater. Apalagi kalau teman-teman ada di lingkungan yang memang tidak mendukung teman-teman gitu. Mau mengandalkan siapa lagi kalau kita nggak mengandalkan diri sendiri dan profesional gitu. Prinsipnya seperti itu. Ya, itu dia ya, kapan teman-teman perlu ke psikolog, kapan teman-teman perlu ke psikiater. Terus ini ada dari Kak Sausan Kids. Kak, saya sejak 2023 sampai sekarang konsumsi obat psikiater tiap bulan kontrol, tapi sekarang tiap kontrol saya bingung di saat ditanya keluhannya apa, sedang saya takut tanpa obat saya tidak bisa. Kalau kayak gitu teman-teman bisa bantu dengan journaling ya. Jadi teman-teman coba tuliskan perasaan apa yang dirasakan teman-teman, dan kira-kira
kan perasaan itu pasti ada triggernya ya. Mungkin kita tuh merasa sedih, tapi saking kita itu nggak terbiasa nulis jurnal, kita ya udah lupain aja penyebabnya. Akhirnya kita bingung sedih kenapa. Nah, mulai dibiasakan tuh teman-teman journaling. Misal habis kita dimarahin sama dosen kita karena mungkin perkembangan tesis kita jelek gitu ya. Ya udah, pada saat kita merasa nggak nyaman tuh karena habis dimarahin, langsung tulis penyebabnya. Saya merasa sedih dan kecewa, merasa rendah diri karena dimarahi oleh dosen. Terus misalnya teman-teman marah tuh, habis marah. Marah kenapa nih? Marah karena orang-orang rumah tuh walaupun kita udah berusaha sebaik mungkin tetap dianggap salah. Itu ditulis. Jadi nanti psikiater dan psikolog itu lebih mudah memahami pola gitu. Lebih teman-teman sendiri juga lebih mudah untuk menghindari trigger-trigger. Oh, orang ini tuh yang biasanya bikin aku marah. Jadi aku harus menghindari dia sementara waktu. Itu teman-teman akan lebih mudah melakukan itu jika teman-teman mencatat perasaan teman-teman dan penyebabnya. Jadi kalau teman-teman sering nggak paham sedih kenapa, marah kenapa, bahagia kenapa, journaling itu sangat membantu. Jangan ditunda. Kalau nggak malas nulis pakai tangan, bisa kok nulis di HP atau mungkin bikin IG second account gitu ya, isinya keseharian ngomel-ngomel di story kan arsip kan masih ada gitu ya. Jadi banyak cara. Kalau teman-teman nggak mau journaling yang repot, bisa bikin IG yang khusus untuk ngomel-ngomel di story, nanti dilacak bersama dengan psikolog dan psikiaternya. Iya. Betul. Ya, jadi iya. Itu ya salah satu cara mengenali perasaannya kita seperti itu Kak. Ya. Karena tadi kan katanya aku ditanya tapi tidak paham tuh. Nanti kalau teman-teman malas menjelaskan, ini aja gitu, arsip atau jurnalnya teman-teman dikasihkan ke psikiaternya aja juga nggak apa-apa gitu. Kalau mungkin teman-teman terlalu bingung gitu, itu sebagai salah satu alternatif yang kadang juga saya lakukan gitu. Iya. Dan saya pikir mungkin ini Kak ya, hal-hal seperti itu mungkin perlu juga dikomunikasikan dengan psikiaternya seperti itu Kak ya. Maksudnya tentang apa hal-hal yang dirasakan seperti itu, bahkan meskipun dia merasa takut, khawatir, tidak paham apa yang dirasakan, itu perlu dikomunikasikan kayak gitu Kak ya. Betul. Bahkan tadi ketakutan nanti akan digali lebih lanjut kok oleh psikiater dan psikolognya. Kita dilatih untuk menggali sampai nemu alasan tuh kenapa kamu sedih, kenapa kamu marah, kenapa ini. Dan nanti akan dibantu dicarikan solusinya. Tapi kalau dipendem terus sendiri, menggantungkan obat tadi, cuma menggantungkan obat, nggak bisa gitu. Pertama, kasihan ginjalnya. Kedua, obat itu tidak menyelesaikan akar permasalahannya gitu. Jadi kita harus nemu nih, kita apa sih yang bikin kita terbebani selama ini gitu, dengan cara ya journaling tadi gitu. Iya, iya kita perlu percaya ya, perlu percaya dengan dengan psikiater tadi ya, dengan orang yang kita ampiri ya, dengan orang medis tadi gitu Kak ya. Karena saya juga kemarin dengar juga beberapa teman-teman juga, maksudnya yang di medis juga cerita, kadang-kadang beberapa pasien juga ya untuk ngebangun trust dengan ininya ya, dengan dengan dokternya itu kadang juga ada yang cukup sulit juga seperti itu. Nah, kalau kita sebagai pasien nggak percaya sama dokternya, terus siapa yang mau kita percaya gitu? Dan gini teman-teman itu punya hak untuk memilih dokter ya. Kalau misalnya dokter teman-teman atau psikolog teman-teman itu kurang bisa mendengarkan atau kurang bisa membuat teman-teman nyaman, teman-teman punya hak untuk ganti dokter atau ganti psikolog gitu. Jadi jangan terus aku udah ke dokter, ke psikolog nggak ada manfaatnya, belum tentu. Karena yang namanya dokter, yang namanya psikolog itu cocok-cocokan. Kayak misalnya saya nih kalau ngomong relatif
des gitu Kak. Langsung fokus ke solusi. Ada yang orang nyaman dengan cara saya, ada yang orang nggak nyaman dengan cara saya. Dan kebetulan kalau misalnya saya sudah diperbolehkan praktik gitu ya, saya akan sangat menghindari pendekatan agama terutama di sesi-sesi awal, karena bagi orang yang sedang mengalami depresi, isu agama ini sangat sensitif. Jadi bagi saya pribadi, saya yakin agama itu berperan penting dalam kesehatan mental, tapi saya sendiri tidak akan menggunakan pendekatan itu sebelum klien kita yang mulai. Tapi ada orang yang nggak cocok dengan pendekatan itu, lebih butuh psikolog yang menggunakan pendekatan agama, itu ya silahkan gitu. Jadi kalau nggak cocok dengan psikolog atau dokter tertentu, teman-teman bisa cari second opinion ke dokter atau psikolog lain yang menurut teman-teman itu cocok pendekatannya gitu. Iya, itu betul sih tadi katanya Kak Gandes. Jadi ketika kita tidak cocok, betul. kita jangan berhenti gitu. Ketika kita merasa udah oke nih sama dokter ini, jangan berhenti seperti itu. Tapi carilah yang lain, carilah pertolongan yang lain yang nantinya mungkin teman-teman akan ketemu. Ini sebenarnya sama sih Kak ya, dengan sakit fisik. Kita kan kadang juga ke dokter itu kalau kita bawa juga mungkin teman-teman yang udah berkeluarga dan punya anak mungkin kalau si kecil sakit, kayaknya tidak cocok ke dokter nih, kayaknya udah ini seperti itu, terus ganti dokter seperti itu sebenarnya sama aja. Dan kita memang harus ingat ya, obat-obatan psikiatri itu mempengaruhi saraf kita, terutama yang benzodiazepin itu punya resiko tinggi untuk menyebabkan kita punya withdrawal effect kalau kita tiba-tiba berhenti. Jadi kita tiba-tiba bisa menggigil, tiba-tiba jadi sedih luar biasa, punya efek-efek seperti itu jika dihentikan mendadak ya. Kalau teman-teman berhenti tanpa konsul dulu ke dokter karena merasa tidak cocok sama dokternya, itu justru akan membahayakan teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya nggak cocok, langsung ke dokter lain sebelum obatnya habis ya. Jadi bisa disesuaikan gitu. Oh. Iya. Wah, ini kita dapat banyak pengetahuan baru nih ya dari Kak Gandes. Iya, karena saya pernah mengalami dokter, obat-obatan. Iya. Nah, iya. Terus ini dari Kak Hanif Chan. Untuk segala hal yang menumpuk di kepala sudah melakukan berbagai kegiatan agar tidak terpikirkan, tapi malah kebawa mimpi dan capek di mimpi. Gimana itu Kak? Kalau sudah terbawa di mimpi, itu berarti memori yang kita punya itu memang sudah sangat dalam membekas gitu ya, sudah masuk ke alam bawah sadar yang sesungguhnya. Kalau udah sering mimpi buruk segala macam, itu harus segera kita cari pertolongan ke psikolog dan psikiater. Karena kalau enggak, itu nanti akan menumpuk, tapi kita mungkin nggak akan sadari penyebabnya, akhirnya semakin sulit untuk digali, dan akhirnya bisa membawa ke delusi dan halusinasi tadi. Yang mana kalau sudah delusi dan halusinasi itu akan lebih sulit untuk ditangani gitu ya. Lebih mungkin kita untuk melakukan hal-hal yang tidak rasional seperti menyakiti diri dan mengakhiri diri. Dan juga gimana ya? Kalau udah halusinasi dan delusi itu ngeri gitu loh. Kita tiba-tiba lagi di jalan gitu ya, lagi jalan santai, tiba-tiba dengar bisikan yang nyata sekali bahwa udah nyebrang aja gitu, kamu tuh manusia super, nggak akan ketabrak semua orang, aneh-aneh gitu, dan itu kita nggak sadar gitu. Jadi jangan sampai memori-memori itu terpendam terlalu lama tanpa penanganan yang tepat sehingga menyebabkan hal-hal tadi gitu. Iya, kalau sudah mimpi itu terutama biasanya kaitannya dengan trauma ya, jadi perlu ditangani. Iya, jadi mimpi itu bukan sesuatu hal yang biasa Kak ya, tapi itu juga berhubungan sama psikis Kak ya. Iya. Kemudian dari Kak Anggi,
kata kata-kata yang merasa selalu salah. Nah, itu termasuk delusi itu, delusi rasa bersalah itu ada. Itu yang saya alami. Kalau diri kita itu merasa selalu salah, itu bahaya, teman-teman. Itu enggak wajar. Karena yang namanya manusia itu selalu berproses dan belajar. Namanya salah itu wajar. Tapi gimana caranya kita selalu belajar dari kesalahan gitu. Makanya kita diberi akal ya oleh Tuhan gitu. Kita diberi gimana caranya kita bisa memperbaiki kesalahan kita. Jadi nggak mungkin manusia itu benar terus, merasa benar terus pun juga salah. Itu juga delusi grandiosa, mungkin merasa diri hebat, merasa diri selalu benar, itu juga antara delusi grandiosa juga atau ciri-ciri NPD ya, itu salah. Tapi merasa salah terus juga nggak benar. Jadi anggaplah diri kita itu sebagai manusia biasa ya, yang bisa salah. Kalau salah kita minta maaf, tapi kita juga berusaha membenarkan. Tapi ya itu tadi, kalau kita salah, yang salah itu kalau salah terus kita diem aja, terus oh memang aku nggak berguna, memang aku salah, terus itu salah. Terus kita nggak mau berbenah juga salah. Yang penting kita berproses terus sebagai manusia aja gitu. Yang bisa salah, yang bisa benar. Ketika kita merasa benar, bela diri kita. Tapi ketika kita merasa salah, kita minta maaf dan memperbaiki gitu. Iya. 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 Jadi sebenarnya salah itu wajar ya. Kita semua pasti akan mengalami itu ya, karena kita manusia gitu Kak ya. Nah, yang tidak wajar itu kalau kita selalu merasa selalu benar terus seperti itu, dan atau sebaliknya. Iya. Dan kita ada Iya. Atau selalu merasa benar itu masalah juga gitu Kak ya. Iya. Karena sebenarnya yang terpenting dari ketika kita melakukan introspeksi itu penting proses gitu. tadi ya, seperti yang Kak Gandes sampaikan ya Kak ya. Iya. Benar. Nah, kemudian ini dari Kak Nurul. Mbak, aku mengalami OCD, overthinking, dan kadang susah psikiater, Mbak. Apa yang harus saya lakukan? Itu kuncinya. Iya, jadi jangan berharap kebetulan ini ke Kak Gandes, belum jadi psikolog dan bukan senayang yang bisa ngasih solusi instan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ya. Iya, dan kalaupun kemudian Kak Gandes nanti tidak ada ini Kak ya, izin praktek psikolog, ini perlu langsung ketemu dengan Kak Gandes karena ini. Penyebab OCD bisa nanya budget gitu. Karena trauma, mungkin dulu dimarahin, kalau kamar berantakan dimarahin, dipukul pakai sapu terus-terusan, itu trauma, terus jadi terlalu terobsesi dengan kebersihan. Itu solusinya akan berbeda dengan OCD yang memang mungkin dia ketakutan, pernah lihat penyakit itu karena ini kalau tangan kita kotor nanti bisa penyakit ini, itu solusinya sangat berbeda gitu. Ada OCD juga karena mungkin memang karena gangguan biologis, itu solusinya juga akan berbeda. Jadi harus didalami secara mendetail dulu, baru kita bisa kasih solusi gitu. Pokoknya kalau kuncinya itu tadi, udah merasa nggak wajar, jangan self diagnosis, tapi langsung ke psikolog dan psikiater gitu. Psikolog dan psikiater atau psikolog atau psikiater gitu. Iya. Iya benar. Mungkin ini ya yang masih belum banyak teman-teman pahami. Jadi masalah mental itu bukan sesuatu yang kita itu bisa satu kali ngobrol, satu kali ngasih tahu, saya mengalami gejala ini, terus saya langsung ingin tahu gitu, langsung ada jawaban pasti saya kenapa, dan harus ada jawaban pastinya obatnya apa. Bukan seperti itu, tapi memang perlu waktu yang panjang, ngobrol panjang. Bahkan diagnosis itu kadang tidak muncul pada saat kita pertama kali bertemu. Kita pertama kali cerita nggak langsung, oh aku depresi, enggak. Kadang baru ketahuan depresi atau OCD itu setelah 5 kali sesi pertemuan. Tapi bukan berarti pertemuan
melakukan yang sebelum ketemu diagnosis itu tidak membantu, itu sangat membantu gitu. Tapi jangan harap teman-teman langsung langsung sembuh gitu intinya. Karena itu tadi, untuk tahu kita depresi kadang butuh 5 kali pertemuan dan itu sangat wajar gitu. Iya, iya benar itu tadi ya yang Kak Ganda sampaikan. Teman-teman jangan berharap 1 atau 2 kali pergi ke psikiater, terus kemudian teman-teman udah ini ya langsung aku sudah nanti setelah 2 kali udah langsung baik, udah ada kenapa-kenapa, ada perlu balik lagi seperti itu. Jangan berharap seperti itu ya, karena memang biasanya prosesnya panjang. Untuk gangguan-gangguan yang berat ya, seperti depresi, seperti bipolar, itu definisi sembuh itu bukan berarti kita tidak mungkin lagi mengalami depresi, tidak mungkin lagi mengalami bipolar. Kalau misalnya kita mengalami situasi yang men-trigger kita lagi, kita sangat mungkin untuk mengalami kekambuhan. Dan itu sangat tidak apa-apa. Yang penting teman-teman selalu konsultasikan dengan profesional gitu. Justru kalau kita itu pernah depresi, biasanya depresi kemudian ke profesional, biasanya yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang seterusnya itu lebih mudah untuk sembuhnya, untuk pulihnya. Kalau yang pertama kita misalnya butuh waktu 6 bulan untuk terapi, yang kedua mungkin kita cuma butuh waktu 4 bulan atau 3 bulan. Jadi jangan menunda-nunda. Ketika kita merasa kok aku nggak beres lagi, kayak saya kemarin di tahun 2025 awal saya merasa nggak beres, ya udah saya segera ke psikolog dan psikiater, dan baru 2 bulan saya ketemu psikiater, saya sudah seperti ini gitu, sudah mulai normal kembali. Padahal sebelumnya saya butuh waktu 1 tahun gitu. Iya, iya. Benar-benar Kak, saya barusan keinget juga tuh Kak dengan masalah-masalah fisik ya, maksudnya sakit-sakit fisik seperti sakit mah misalnya gitu Kak ya. Orang kan ketika ada masalah mah, masalah lambung gitu, ketika dia baik sembuh bukan berarti di momen berikutnya dia tidak akan mengalami gejala lambung lagi, tidak akan mengalami masalah mah lagi gitu Kak. Jadi mari kita wajarkan masalah psikis ini gitu ya. Mewajarkan maksudnya mewajarkan bukan berarti tidak berobat ya, maksudnya mewajarkan itu ini tidak usah dianggap sesuatu yang wah aku sakit psikis, aku gila ya gitu bukan hal memalukan gitu. Dan yang penting jangan perlakukan gitu, sakit mental itu sebagai hal yang memalukan atau hal yang menakutkan, tapi langsung aja berobat. Seperti kalau kita batuk dikit aja kadang kita udah ke psikolog, ke psikiater, itu nggak apa-apa banget gitu. Ke psikolog terutama, ke psikolog tuh nggak cuma buat ngobati gangguan loh. Kalau kita pengen mengembangkan diri misalnya, kita udah punya prestasi ini nih, tapi kita pengen lebih berprestasi lagi, itu datangnya ke psikolog. Jangan salah. Jadi kalau teman-teman merasa normal pun, monggo ke psikolog untuk bisa lebih berprestasi lagi gitu. Iya. Terus ini dari Kak Aan Budiarti. Depresi berat yang terdiagnosis sudah sejak 4 tahun. Tapi kalau konsumsi obatnya dari itu saya sempat berhenti 3 tahun. Jadi saya sembuh dari depresi dalam tanda kutip 3-4 tahun, kemudian balik lagi. Gitu. Ya. Ya itu dia ya teman-teman ya. Ada lagi enggak ya? Oh ini Kak, bagaimana jika gejala, mungkin nih pertanyaan terakhir yang kita bacakan ya Kak ya. Bagaimana jika gejala psikologis itu muncul gimana informasi yang diterima Kak? Mungkin ini Kak, gimana jika kita itu ke-trigger karena informasi yang kita terima, kan informasi itu sekarang lagi banyak banget tuh Kak, seperti itu. Gimana? Mungkin dia nanyakan gimana ya Kak solusinya kalau aku ke-trigger karena informasi yang banyak yang ngejelasin gejala bipolar terus merasa diri sendiri bipolar gitu, kadang ke-trigger gitu atau gimana? Kalau maksudnya begitu,
ya nggak apa-apa, langsung aja konsulkan ke psikolog, pastikan gitu apakah saya ini hanya merasa bipolar atau memang bipolar, nanti akan ketahuan gitu. Tapi kalau maksudnya ke-trigger oleh informasi kayak berita-berita sekarang, terancam resesi ekonomi segala macam, Indonesia bubar tahun sekian, kalau nggak ini, ya kurangi dulu informasi tentang itu gitu. Kita puasa dulu dari hal-hal informasi yang membuat kita tertekan gitu. Dan teman-teman jangan ragu ya, kalau ke psikolog mahal, ke psikiater mahal memang, tapi kalau mandiri gitu. Tapi kalau kita mau ngurus rujukan ke dokter umum dulu, ikut alurnya BPJS, itu semua di cover gratis kok. Jadi jangan ragu untuk ke psikolog sama psikiater hanya karena masalah biaya. Yang penting kita itu jujur ke dokter umumnya, ke Vaskes 1, saya mengalami ini. Kalau misalnya teman-teman sudah merasa sangat butuh pertolongan psikolog dan psikiater, tapi dokter umumnya itu tidak memberi, saya punya alternatif. Teman-teman datang aja ke psikolog atau ke psikiater di puskesmas atau RSUD gitu ya. Otomatis teman-teman kan dapat surat keterangan tuh ya, kalau teman-teman tidak baik-baik saja. Tunjukin ke dokter umum yang nolak rujukan itu. Nih, orang-orang yang spesialis aja udah bilang saya nggak baik-baik aja, dokter masih masih ngotot saya baik-baik aja gitu. Gituin aja dokter umumnya. Nanti pasti akan dikasih rujukan. Jadi jangan jadikan urusan ekonomi itu penghalang teman-teman minta bantuan profesional. Kita berhak untuk sehat ya, sebagai warga Indonesia kita berhak untuk sehat. Ya, itu dia ya dari Kak Gandes. Jadi memang buat teman-teman yang terkendala masalah ekonomi sekarang sudah bisa di cover gitu ya, katanya Kak Gandes, dengan BPJS, dan memang perlu surat rujukan kalau teman-teman asal teman-teman mau ngurus gitu ya, bersedia untuk ngurus, itu bisa kok, ada BPJS-nya. Dan misalnya nanti ke Vaskes 1-nya itu sulit, nanti bisa langsung ke dokter spesialisnya dulu gitu Kak ya, ke psikiaternya dulu seperti itu untuk minta surat keterangan gitu mungkin Kak ya. Nanti baru ditunjukkan ke dokter umumnya lagi untuk minta rujukan. Dan ini gitu, ke psikolog mandiri pun tidak terlalu mahal kok. Saya tinggal di Klaten ya, gitu, saya ke RSJD. Konsultasi psikiater itu cuma 90.000. Cuma 90.000, iya. Konsultasi dengan psikolog cuma 100.000. Obatnya cuma 11.000 atau 17.000. Jadi saya nggak ada 300.000 rupiah tiap saya keluar ke psikiater dan psikolog gitu. Jadi iya teman-teman jangan. Oh ya, itu cukup surprise sih ya, karena maksudnya karena saya ada pengalaman ke sana ya Kak ya. Tapi saya cukup surprise sih, apa namanya, mungkin karena ini Kak ya, iya, apa mungkin karena yang pertama di daerah Jawa, yang kedua karena di RSUD kan dari pemerintah itu lebih murah. Jadi kalau memang di swasta ya memang mahal, psikiater aja berapa, 400.000, 500.000 bisa. Itu kalau di swasta. Kalau di negeri, di RSUD, RSJD atau RSUP, puskesmas itu murah sekali. Psikiater di saya cuma 90.000 itu tadi. Iya. Iya. Benar. Itu kategori murah Kak, benar. Maksudnya itu sepertinya sama seperti dokter ya, dokter ini kayak maksudnya dokter fisik ya, yang kalau kita biasa sakit fisik seperti itu. Saya ya ini baru tahu juga sih info terkait ini ya, mungkin buat teman-teman yang juga baru tahu, saya lumayan surprise juga karena yang saya tahu memang sampai ratusan sih Kak, seperti itu. Jadi jangan sedih teman-teman. Iya, yang di Wedi itu, yang apa, Sujarwadi. Iya. Murah, sangat murah. Iya. Jadi sarannya memang ke ini Kak ya, ke RSUD Kak ya, ke rumah sakit daerah ya. Dan Kak, tapi ini Kak Gandes ya, sekarang apakah sayangnya tidak memang ada gitu. Fasilitas itu? Sayangnya tidak. Jadi kalau di Jawa mungkin udah banyak ya, tapi kemarin saya dengar waktu ada webinar lain di Sumatera gitu ya, di daerah Sumatera yang kotanya asing bagi saya, itu
psikiaternya cuma satu, itu pun baru 5 menit konsul udah menegakkan diagnosis bipolar. Wah, kalau ketemu psikiater yang red flag begitu, udah langsung cabut, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aja. Tapi solusinya teman-teman bisa kayak menghubungi apa ya? Kayak misalnya komunitas official Ruang Hati begini-begini gitu. Itu mungkin kadang ada yang menyediakan jasa konsultasi dengan profesional gratis. Nah, teman-teman bisa mungkin cari di situ, atau mungkin bisa cari di platform kesehatan kayak Halodoc gitu-gitu, cari yang kira-kira konsul psikolognya masih terjangkau, masih 50.000, 90.000, itu saya lihat masih ada. Bahkan 15.000 pun ada gitu. Jadi jangan khawatir teman-teman, masih banyak orang baik yang memang niatnya menolong gitu ya, bukan cari keuntungan gitu. Jadi kalau di daerah teman-teman RSUD-nya nggak ada psikolog atau psikiater, mungkin bisa menggunakan platform Halodoc atau ikut komunitas-komunitas peduli kesehatan mental yang menyediakan konsultasi gratis, atau bisa juga ke dokter umum. Dokter umum itu kan juga tetap dokter ya, gimana pun pasti bisa dan berhak untuk memberikan obat itu kalau sangat-sangat terpaksanya. Tapi kalau memang dokter umum menilai teman-teman sudah butuh psikiater gitu ya, yang beneran profesional, biasanya akan dialihkan ke kota terdekat yang menyediakan psikiater gitu. Dan biasanya kalau sudah konsul kedua, ketiga itu sudah bisa dilakukan konsul secara online di rumah sakit tersebut, kayak di Sujarwadi, di rumah sakit saya di Klaten, konsul kedua, ketiga bisa online, nanti obatnya dikirim. Jadi jangan khawatir, banyak jalan untuk sembuh gitu. By phone, by Zoom juga bisa. Ada yang Zoom, ada yang phone. Iya. Nah, mungkin saya sedikit menginfokan juga Kak ya, karena tadi di-mention juga oleh Kak Gandes tentang terkait komunitas Ruang Hati. Sebenarnya kalau komunitas Ruang Hati sendiri ini memang komunitas kekeluargaan yang bergerak di bidang mental health ya. Memang foundernya psikiater ya, Dr. Chung Stephen. Beliau itu dinasnya di Jakarta, seperti itu. Nah, hanya saja memang untuk komunitas Ruang Hati ini memang tidak menyediakan pelayanan medis. Yang kita sediakan di Ruang Hati itu support system memang Kak, support system komunitas kekeluargaannya, support system. Jadi bagi teman-teman yang memang mungkin ketika di luar tidak ada ruangan untuk cerita, untuk ngeluh, itu kita bisa mengungkapkan itu, bisa apa namanya, ruangannya kita aman seperti itu di grup ya. Kita masih bergeraknya di online Kak. Cuman kedepannya memang kita rencana kedepannya itu atau tiap kota ingin solusinya bisa peer counseling juga. Jadi kayak ibunda.id itu menyediakan layanan peer counseling. Jadi yang ngasih konseling itu calon-calon psikolog. Nah, itu secara gratis kalau di ibunda.id yang saya tahu gitu ya. Begitupun ada mungkin komunitas-komunitas lain yang menyediakan itu. Nah, daripada teman-teman tidak mengomunikasikan apa yang teman-teman rasakan sama sekali, teman-teman boleh itu ikut peer counseling di ibunda.id atau semacamnya gitu. Iya. Nah, ya itu dia ya tadi dari Kak Gandes tentang obrolan kita terkait pengalamannya Kak Gandes. Iya. Melewati bagian-bagian sulitnya ya ketika kuliah S2. Mungkin nih sih Kak, terakhir pesan-pesan deh Kak, pesan-pesan buat teman-teman yang sedang mengalami kesulitan mental juga Kak ya, seperti yang mana Kak Gandes alami waktu itu, atau ya kesulitan-kesulitan yang sejenis gitu Kak, masalah mental seperti itu. Depresi atau gangguan mental lain itu bukan akhir dari segalanya ya teman-teman. Ketika teman-teman terdiagnosis itu bukan masalah kok aku bisa depresi, enggak. Itu justru awal permulaan baru ya. Kalau kayak misalnya yang saya alami, saya ketahuan depresi dengan gejala psikotik, itu bukan akhir, tapi justru awal dari kesuksesan saya. Saya karena sering dihujat kurang bersyukur, kurang beriman, saya jadi tergugah untuk membuktikan gitu loh. Saya bisa sembuh, saya bisa
tetap berprestasi, tetap bisa produktif walaupun saya mengalami hal yang sedemikian rupa. Akhirnya ya ini malah membuka pintu rezeki bagi saya. Saya jadi aktif di medsos gitu. Saya dikenal banyak orang terinspirasi ke saya. Jadi malah membuka peluang baru. Asal apa? Asal kita mau terus berusaha untuk memulihkan diri, bukan menganggap depresi ini sebagai kiamat bagi kita gitu. Jangan jadikan depresi itu alasan kita tidak bisa melakukan apapun. Oke, saat ini kita tidak bisa melakukan apapun, tapi dengan bantuan profesional, saya akan bisa lebih dari itu. Janjilah pada dirimu sendiri untuk itu. Kita boleh jatuh, yang namanya manusia kita berhak salah, kita berhak jatuh terkadang karena kita berproses, tapi ketika kita jatuh, kemudian diam aja, ya udah kita terperosok terus di palung itu. Tapi kalau kita berusaha meminta bantuan, kita pasti akan mencapai juga kesuksesan yang selama ini tidak pernah kita bayangkan gitu. Itu aja sih teman-teman. Mohon maaf ya kalau saya bicaranya itu masih kayak kemana-mana kadang-kadang, karena ya itu kan psychotic depression itu sangat wow mempengaruhi mental saya gitu. Tapi saya tidak akan menyerah gitu. Saya ketika apalagi dapat kesempatan sharing begini, teman-teman nggak sendiri kok gitu. Iya, iya. Iya, benar-benar ya. Itu dia ya. Dari Kak Gandes tadi, jadi depresi itu bukanlah akhir dari segalanya. Jadi terus jalan, terus semangat. Karena teman-teman juga ada sendirian, kita jalan bareng-bareng di sini, gitu Kak ya. Oke, dan ini sekali lagi terima kasih banyak Kak ya untuk obrolan kita malam ini, untuk sharingnya kita semua dapat banyak insight nih. Nah bagi teman-teman juga ya, nanti ini juga akan di-share ya di YouTube Ruang Hati, official Ruang Hati, nanti bisa berkunjung juga di YouTube-nya Ruang Hati ya, di sana ada obrolan juga dengan teman-teman lainnya juga yang bagi teman-teman yang mau berkunjung. Nah, untuk Ruang Hati ini juga tadi selain di komunitas, selain menyediakan support system dalam bentuk komunitasnya, juga kita sebenarnya ada metode pembelajarannya juga ya, bagi teman-teman yang mungkin ingin belajar juga, belajar mengenal diri. Nah, itu. Jadi kan sebenarnya kan salah satu hal yang bisa membuat kita cukup baik-baik aja dengan kondisi kita itu ketika kita bisa mengenal dirinya kita. Nah, Ruang Hati menyediakan metode itu, seperti itu. Tapi disclaimer-nya, ini disclaimer-nya, Ruang Hati tidak menggantikan medis, tidak menggantikan psikiater, tidak menggantikan psikolog. Jadi emang benar-benar seperti suplemen, seperti vitamin, seperti itu. Jadi memang ketika teman-teman sekarang lagi ke psikiater, ke psikolog, tapi mau nyambi belajar bareng kita di sini, itu ayo, seperti itu. Jadi ini bukan sesuatu yang aku tidak mau ke psikiater, aku mau di komunitas aja, atau aku di komunitas aja tidak mau ke psikiater, itu ya tidak ada kayak gitu. Kita bisa jalan barengan seperti itu. Karena memang komunitas ini dibentuk bukan untuk menggantikan seperti itu, tapi untuk melengkapi aja. Karena mungkin banyak teman-teman di sini mungkin kalau ke psikiater sama psikolog mungkin ketemunya setiap pekan atau 2 pekan sekali seperti itu. Tapi kan kalau di komunitas kita bisa ngobrol-ngobrol tiap hari, setiap saat seperti itu. Mungkin itu. Itu ya teman-teman ya. Sekali lagi kasih juga ya Kak Gandes ya waktunya malam ini. Terima kasih udah dikasih kesempatan juga. Ya, terus inspirasi kita semua. Ya, amin. Semoga amin. kita ada kesempatan berikutnya untuk ngobrol-ngobrol lagi ya Kak Gandes ya. Iya. Oke. Iya. Selamat malam Kak. Saya izin malam live ya.